sehingga saat ini kita boleh bersama-sama kembali mengikuti ibadah live streaming. Biarlah ibadah hari ini tidak mengurangi sukacita kita, damai kita, serta berkat kita dalam kehidupan kita hari-hari ini. Kita saat ini mau bersama-sama mengambil waktu untuk bersaat teduh sejenak. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang menjadi nahkoda dalam kehidupan kita, yang senantiasa memimpin kehidupan kita, dan hanya kepada Dialah kita berharap, menaruh harapan kita, karena di dalam Dia tergenaplah semua janji-janjinya, harapan dan rancangan Tuhan bagi kehidupan kita adalah yang terbaik. Saat ini kita mau bersaat teduh, kita mempersiapkan hati kita untuk kita mengikuti ibadah pagi hari ini. Amin. Kita akan sama-sama membaca panggilan berbakti kita yang terambil dari 1 Tawari 16 ayat 23 sampai 31. Beginilah firman Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semaraknya ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Sungguh tegak dunia tidak bergoyang. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Bapak Ibu Saudara, udara adalah salah satu bagian terpenting dalam kehidupan kita, yang senantiasa ada, yang selalu ada, meskipun kita tidak pernah memintanya. Tuhan menyediakan udara dengan begitu berlimpah, sehingga kita tidak saling berebut satu dengan yang lainnya. Dan setiap hal yang menjadi kebutuhan kita pun, Tuhan juga yang telah menyediakannya. Sekalipun kita tidak meminta, Tuhan pasti memberi. Apa yang kita harapkan, meskipun terlihat mustahil, Tuhan bisa menjadikannya nyata dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan sama-sama mengangkat pujian Allah Sanggup.
hidup di dalam Tuhan bukan berarti kita hidup tanpa adanya persoalan. Akan tetapi senantiasa masalah-masalah itu tetap ada. Tetapi orang yang hidup di dalam Tuhan akan selalu berkemenangan dalam menghadapi setiap persoalan dalam kehidupannya. Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa badai. Yang Tuhan janjikan adalah ada berkat di balik badai. Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa kesukaran. Yang Tuhan janjikan adalah Ia akan selalu menyertai kita. Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa air mata, tetapi Tuhan menjanjikan damai sejahtera dalam segala keadaan di kehidupan kita. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan telah menyiapkan kemenangan bagi kita, bagi kehidupan kita, dalam segala aspek kehidupan kita. Saat ini kita akan menyatakan iman kita dalam
Kau berkati, biarlah setiap firman yang keluar semua sesuai dan seturut dengan perintah-Mu ya Bapa, dan dapat menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Kiranya Kau sucikan hati kami sehingga kami layak di hadapan-Mu untuk kami boleh mengikuti ibadah kami hari ini. Kiranya Kau berkati ibadah kami hari ini dari awal, pertengahan hingga pada akhir. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan persepuluhan kita. Namun sebelumnya saya akan membacakan panggilan memberi kita dalam Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan pujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Saudari Catherine akan pimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Bapak. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan pada pagi hari Tuhan, sehingga kami semua dapat berkumpul, berdoa, dan bukan kebaktian dalam mengasihi Bapak. Tuhan, pada saat ini kami akan memberikan persembahan dan persepuluhan kami Tuhan. Kiranya Kau mengganti persembahan kami ini menjadi menjadi berkat bagi kerajaan-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Amin. Amin. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita akan mengangkat pujian Beri yang Terbaik.
setiap apapun yang kita lakukan, dan Tuhan yang akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Kita akan mengangkat nyanyian penyerahan kita, berkati persembahan. Usaha ada padaku.
saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam ibadah melalui saluran YouTube pada pagi hari ini. Dan kita mengucap syukur boleh bersama-sama, walaupun di tempat yang berbeda, kita bisa mengadakan ibadah. Mari kita akan tunduk kepala untuk memohon pimpinan Tuhan. Ialah apa yang pada saat ini boleh kita dengar, sabda kebenaran firman Tuhan akan masuk dalam hati kita masing-masing, bahkan memenuhi hati pikiran dan tubuh kita. Dengan pimpinan Roh Kudus itu semua boleh terjadi dengan kuasa dan pertolongannya. Mari kita Bapa yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh menyediakan diri untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini Bapa, kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Kiranya kuat kuasa Roh Kudus-Mu akan menolong kami untuk kami boleh mendengar, mengerti, memahami, bahkan kami boleh menjadikan firman-Mu dasar pedoman, kekuatan dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu dengan segala keterbatasan ini, supaya nama Tuhan dipermuliakan, sehingga melalui kami banyak jiwa yang diberkati, bahkan terlebih dari itu dimenangkan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan pikiran, hati, roh kami untuk diisi, dipenuhi dengan firman-Mu, dan biar Roh Kudus-Mu menolong kami. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami mengucap syukur dan kami serahkan ini semua. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, terasa cukup lama sudah kita menjalani ibadah di rumah. Pintu gereja memang tetap dibuka, walaupun dengan suasana yang berbeda karena harus terbatas jumlahnya. Yang hadir paling tidak seberapa. Kita semua rindu bahwa suatu waktu persekutuan boleh terjadi lagi seperti dulu. Ada tegur sapa, ada keakraban, persekutuan yang erat satu dengan yang lain, baik sebelum ibadah maupun sesudah ibadah. Nah, situasi seperti sekarang ini memang cukup berat bagi kita. Kita rindu saling menguatkan satu dengan yang lain dengan persekutuan yang akrab, tetapi di situasi yang sulit seperti ini justru kita harus terpisah oleh peraturan, oleh aturan yang memang harus kita jalani. Nah, ini menambah capeknya kehidupan kita. Dan kita butuh istirahat, Bapak Ibu dan Saudara. Kita butuh relax, kita butuh santai. Jika kita menjalani kehidupan ini, banyak hal yang harus terjadi yang membuat kita mungkin lebih berat dalam segi kejiwaan, dalam segi rohani, dalam segi ekonomi. Banyak hal terjadi dan membuat kita sulit dan berat. Tetapi Tuhan katakan di dalam Matius pasal 11 ayat 28,
Yesus selalu memberi diri dan mempersilahkan, membuka tangan dan mengundang setiap kita. Dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, kita banyak masalah, kita banyak problema, kita banyak capek dan lelah di situasi seperti ini. Sudah cukup lama ya, situasi ini menyandera kita, membelenggu kita. Tetapi sebenarnya tidak ada dalam situasi seperti ini pun setiap orang punya masalah. Setiap orang punya problema dan kita harus menghadapi dan harus menyelesaikan setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Problema silih berganti di dalam kehidupan kita dan kita harus punya solusi. Kita harus punya jawaban. Kita harus punya jalan keluar untuk setiap hal yang menjadi permasalahan di dalam kehidupan kita. Nah, selama masih ada matahari terbit di sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat, selama masih ada kehidupan di dunia ini, masalah akan datang silih berganti. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, oleh karena itu kita perlu bekal, kita perlu solusi, kita perlu jalan keluar. Dan kita sebagai umat percaya meyakini undangan Tuhan Yesus Kristus itu begitu berarti dan begitu penting, dan Dia begitu serius mengundang kita semua, siapa saja, bahkan bukan hanya orang percaya. Tuhan mengundang, mari kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Dan setiap orang diundang untuk menghadap kepada Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kelelahan kita, keletihan kita memperoleh istirahat. Jadi sebenarnya dengan kata lain bahwa Yesus adalah jawaban dalam kehidupan kita. Mengapa Yesus menjadi jawaban dalam kehidupan kita? Terlebih sebagai umat percaya, karena kita yakin dan kita tahu bahwa Tuhan itu begitu mengasihi kita. Yesus begitu mengasihi Anda, mengasihi Bapak, Ibu, dan Saudara serta saya. Dia mengasihi dengan kasih yang sempurna, kasih yang luar biasa, kasih yang agape. Banyak orang mengasihi orang lain karena ada yang diharapkan, ada yang diinginkan. Nah, itu kasih yang berpamrih. Tetapi Tuhan kita tidak mengasihi kita dengan satu pamrih, dengan satu tujuan untuk kepentingannya sendiri, tapi tujuannya ialah untuk kepentingan kita manusia. Kasihnya begitu sempurna. Dia bahkan memposisikan diri sebagai sahabat untuk dapat merasakan bagaimana kepenatan, keletihan, beban, beratnya beban yang ditanggung oleh umat manusia. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 13 dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ya. Jadi Yesus menempatkan diri sebagai sahabat manusia, oleh karena itu Dia datang ke dunia ini, hidup bersama-sama dengan manusia melalui proses kehidupan yang sewajarnya, yang dialami, yang dijalani, yang ditempuh oleh manusia, yaitu mulai proses dilahirkan, dibesarkan, dan seterusnya dan selanjutnya. Dia berusaha untuk mengasihi manusia, bahkan menjadi sahabat, dan tidak tanggung-tanggung.
dia mau mati untuk manusia, untuk sahabat-sahabatnya. Kasih yang begitu besar. Nah, kalau dia mau mati untuk saya, Bapak, Ibu, dan saudara semua, demi menyelamatkan kita dari kuasa dosa, dari cengkeraman dosa dan mengakibatkan kematian atau hukuman maut, hukuman mati, dia juga pasti akan mendengar, akan menolong, akan memberi solusi di setiap situasi, akan memberikan jalan keluar di setiap hal yang sukar yang kita hadapi. Kalau dia tidak menyayangkan nyawanya untuk menyelamatkan kita supaya kita hidup, dia juga akan dapat memberikan jalan keluar. Tuhan Yesus sungguh adalah jawaban dari permasalahan manusia. Masalahnya, Bapak, Ibu, dan saudara, yang sering terjadi ialah manusia tidak mau percaya. Tidak mau percaya berkenaan dengan situasi dirinya sendiri, yaitu ibarat botol, ibarat gelas sudah terlanjur pecah, sudah terlanjur retak, sudah terlanjur bocor, sehingga tidak mampu menerima, menampung aliran kasih yang Tuhan Yesus berikan. Karena gelas kalau sudah retak, sudah bocor, sudah pecah, ya tidak dapat menampung aliran atau air atau apapun yang dimasukkan ke dalamnya. Jadi manusia merasa diri memang sudah bobrok, sudah jelek, sudah tidak layak lagi untuk menerima kasih Allah. Sehingga dia dalam pikirannya, dia berkata, dalam pendiriannya, dalam pendapatnya dia berkata, masakan Tuhan berkenan mengasihi aku? Masakan aku yang rusak ini, yang bobrok ini, Tuhan masih memperdulikan? Untuk menjawab kegelisahannya, manusia berusaha untuk membuat diri lebih baik lagi. Tidak justru menangkap, tidak justru menyambut, tidak justru mendekat kepada Tuhan, tetapi dia berusaha untuk menjauh karena merasa tidak layak dan berusaha memperbaiki diri. Untuk suatu ketika dia akhirnya berharap bisa layak untuk menerima curahan kasih dari Tuhan, curahan kasih dari seorang sahabat, yaitu Yesus Kristus. Tetapi sampai kapan seorang merasa bisa layak? Ya, sampai kapanpun manusia tidak akan pernah layak sebenarnya di hadapan Tuhan. Nah, ini masalahnya. Manusia tidak percaya bahwa Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan mau mengasihi manusia apa adanya, sehingga manusia berusaha untuk hidup lebih baik supaya berkenan kepada Tuhan. Dan baru ketika merasa lebih baik itu, baru merasa layak untuk menerima aliran kasih Tuhan. Tetapi Tuhan tidak akan pernah menunggu sampai manusia itu menjadi layak, karena pada hakikatnya manusia tidak akan pernah layak untuk menerima curahan kasih Tuhan. Sehingga yang terjadi,
manusia dengan pendapatnya itu tidak dapat menerima kasih Tuhan. Nah, pendapat yang kedua atau pendirian yang kedua, manusia menutup diri, tidak peduli akan kasih Tuhan. Manusia menutup diri. Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat di dalam kehidupan pelayanannya. Tetapi ketika Tuhan Yesus di kampung halamannya sendiri, dia tidak melakukan banyak mujizat. Mengapa tidak dapat melakukan banyak mujizat? Karena orang-orang di kampung itu tidak percaya kepada dia. Jadi orang kampung itu skeptis, masa bodoh, tidak mau percaya kepada Yesus Kristus. Tidak mempercayai Yesus Kristus. Ini menyebabkan Tuhan Yesus Kristus tidak dapat melakukan banyak keajaiban, banyak perkara di dalam kehidupan manusia. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang sekarang ini menganggap Yesus Kristus itu bukan Tuhan, menganggap Yesus Kristus itu bukan pribadi yang peduli terhadap kita. Dia adalah manusia biasa saja yang banyak kelemahan kekurangan. Manusia menutup diri, dia bukan Tuhan, dia hanyalah seorang nabi, seorang manusia biasa seperti pada umumnya. Nah, ini menyebabkan kita banyak orang manusia tidak memperoleh jawaban di dalam pergumulan hidup manusia karena menutup diri, tidak mau dibantu, tidak mau ditolong. Dia mengandalkan kekuatan sendiri, kemampuan hikmat manusia, sehingga justru bukan solusi yang didapati, tetapi semakin hancur. Nah, saya mendorong kepada kita semua, saya Bapak Ibu dan Saudara, untuk menyambut ajakan, panggilan, seruan Tuhan Yesus, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Itu sebuah ajakan, undangan yang perlu direspon. Kita perlu datang kepada Dia. Dia yang sudah rela memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi dosa kita. Itu sebabnya Dia mau menanggung setiap persoalan, permasalahan yang saya, Bapak Ibu dan Saudara alami dan hadapi. Nah, pertanyaannya, apakah kita manusia, apakah Bapak Ibu dan Saudara, kita semua mau datang kepada Dia dan mempercayakan hidup kita di dalam Dia? Apakah kita mau datang kepada Dia, merendahkan diri dan mengakui Dia memang begitu mengasihi kita, mengakui bahwa Dia peduli akan kita? Saya mendorong Bapak Ibu dan Saudara berdoa sekarang dan lihatlah bagaimana Dia, Yesus Kristus Tuhan sahabat kita itu, menjawab doa Bapak Ibu dan Saudara. Jadi inilah alasan yang pertama, mengapa Tuhan Yesus adalah jawaban. Yang pertama ialah bahwa Tuhan Yesus begitu mengasihi Anda. Tuhan Yesus begitu mengasihi Anda, siapapun Anda, apa adanya. Dia tidak menunggu waktu Anda sudah semakin menjadi lebih baik, tidak. Tetapi sekarang juga, saat ini juga, dalam kondisi Bapak Ibu dan Saudara saat ini, apapun adanya, Dia
mengundang untuk mencurahkan kasih-Nya kepada Bapak Ibu dan Saudara. Yang kedua, mengapa Tuhan Yesus jawaban adalah karena Yesus itu Tuhan. Yesus itu penguasa. Tuhan itu penguasa. Dia tahu segala sesuatu tentang saya, tentang Bapak Ibu dan Saudara semua. Bahkan persoalan sekecil apapun di dalam kehidupan Bapak Ibu dan Saudara dan saya, Dia tahu. Kita bisa baca di dalam Injil bagaimana Yesus tahu segala sesuatu, bahkan bukan saja yang diucapkan, tetapi yang ada di dalam hati setiap pribadi. Dia tahu, Dia mengerti jalan pikiran kita. Dia penguasa, bukan penguasa alam raya ini saja, tetapi alam di bawah sadar kita pun Dia tahu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Dia. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, segala yang saya, Bapak Ibu dan Saudara hadapi menjadi problematika, menjadi persoalan, menjadi pergumulan kehidupan kita, Dia tahu. Dan Dia rindu dan ingin mengambil bagian di dalam penyelesaian persoalan itu. Nah, kalau Dia adalah Tuhan dan yang menguasai hidup Bapak Ibu Saudara dan saya, maka tentu Dia punya jawaban atas persoalan di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu dan Saudara yang saya hadapi, yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita menghadapi kesulitan di dalam pekerjaan atau di dalam studi sekolah kita, kuliah kita, siapa yang akan kita mintai pertolongan, mintai nasihat, mintai advice ketika kita mengalami situasi sulit, ketika kita tidak bisa menyelesaikan tugas, ketika kita menghadapi persoalan? Pasti atasan kita, pasti guru dosen kita. Nah, demikian Tuhan tempatkan saya, Bapak Ibu dan Saudara semua di tengah-tengah dunia ini. Dia yang menempatkan kita. Dia yang memberi tugas kepada kita untuk kita jalani, untuk kita kerjakan. Ketika saya, Bapak Ibu dan Saudara, di dalam menjalani kehidupan ini mengalami kesulitan, ya mestinya kepada Dia, jangan kepada yang lain. Karena Dia tahu akan solusi dari situasi, jalan keluar dari kesukaran yang kita hadapi. Dia tahu bagaimana menyelesaikan masalah, pergumulan, persoalan yang sedang kita hadapi. Dia adalah Tuhan Sang Penguasa. Dia sanggup melakukan apapun juga. Kalau Dia tidak menyayangkan nyawanya, Dia juga akan menolong saya, Bapak Ibu dan Saudara. Bahkan nyawanya Dia berikan, apalagi pergumulan, persoalan, kesulitan yang Bapak Ibu Saudara dan saya hadapi tidak sampai harus untuk menyelesaikannya, tidak sampai harus kehilangan nyawa. Pasti Dia akan menyelesaikan. Kita sebagai hamba, kita sebagai manusia yang Dia adalah penguasa, Tuhan kita, sepatutnya kita datang kepada Dia. Jangan datang kepada orang lain, pribadi lain, kuasa yang lain, tuan-tuan yang lain yang menganggap diri Tuhan. Nah, memang seringkali Bapak Ibu dan Saudara, kita mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan.
tetapi seringkali kita tidak menempatkan Tuhan sebagai penguasa atas hidup kita, tetapi kita menempatkan diri sebagai penguasa atas hidup kita dan Tuhan sebagai penolong, membantu, bahkan pesuruh, jongos yang disuruh-suruh oleh kita. Nah, ini celaka. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya jangan memposisikan diri sebagai Tuhan, penguasa, tetapi sebagai hamba, sebagai pribadi yang tunduk di bawah otoritas dari Tuhan Yesus Kristus. Serahkan segala kesulitan, persoalan, permasalahan dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dia adalah Tuhan yang sanggup menyelesaikan segala situasi. Orang sakit sembuh, badai gelombang diredakan, orang mati dihidupkan, orang lapar diberi makan. Apa yang tidak dapat diselesaikan? Masakan kita lalu kepada yang lain selain kepada Tuhan kita Yesus Kristus? Tuhan Yesus Kristus adalah jawaban dalam kehidupan kita. Yang ketiga, mengapa Tuhan Yesus Kristus adalah jawaban? Karena Tuhan Yesus Kristus adalah sumber hidup kita. Yesus dengan tegas, lugas, dan jelas mengatakan bahwa aku datang supaya kamu memiliki hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dalam Yohanes 10 ayat 10. Dia sumber hidup. Dia sumber berkat bagi Anda. Baik berkat jasmani maupun berkat rohani mengalir dari dirinya bagi Anda dan saya. Dia adalah jawaban satu-satu. Bapak, Ibu, dan Saudara, semua yang Yesus lakukan di dalam pelayanannya selama di dunia ini ada sebuah contoh saja. Contoh, sebuah gambaran bagaimana Tuhan peduli, sebuah contoh bagaimana Tuhan peduli akan kita. Dia sumber kehidupan. Orang-orang yang mati dibangkitkan. Bahkan ketika dia mati pun dia bangkit. Akulah aku. Ya. Yesus dialah yang di dalam perjanjian lama mengenalkan dirinya, akulah aku. Akulah Yahweh Elohimmu. Akulah aku. Jadi dia ada karena dirinya sendiri. Dia ada karena dirinya sendiri, bukan karena sebab yang lain. Dia bisa berdiri sendiri. Dia sumber dari segala kehidupan. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Tanpa dia tidak ada segala sesuatu yang terjadi, yang jadi. Jadi dia adalah sumber kehidupan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, supaya kita tetap hidup, supaya kita tetap bisa menikmati yang namanya rest, yang namanya istirahat, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan rest, memberikan istirahat. Kita harus datang kepada Dia. Tuhan Yesus Kristus adalah jawaban. Segala persoalan Bapak, Ibu, dan Saudara, persoalan rumah tangga, persoalan keuangan, persoalan masa depan, persoalan pasangan hidup, segala persoalan kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara, serahkan pada Dia. Dia adalah sumber hidup kita. Dia adalah jawaban.
Mari saya mengundang singer maju ke depan dan kita akan memuji Tuhan. Di dalam nyanyian kita resapi, kita nikmati syair-syair yang ada di dalamnya. Dan biarlah kita imani bahwa Yesus adalah tempat di mana kita memperoleh solusi dari segala situasi yang sedang kita hadapi. Percayakan kepada Dia, apapun juga permasalahan hidup, Dia adalah pribadi yang mengasihi Anda. Dia adalah Tuhan yang perkasa. Dia adalah sumber hidup. Hãy
peduli akan kami, sehingga Engkau memberikan Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, supaya kami boleh memperoleh hidup dan memilikinya di dalam segala kehidupan. Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, membuka tangan, mengundang kami, marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Tuhan, kami tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Kami tidak mau melewatkan kesempatan ini. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami meresponi ajakan-Mu. Kami mengadah ke hadapan-Mu Tuhan, membuka hati pikiran kami untuk menerima curahan kasih, untuk menerima uluran tangan pertolongan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus Kristus untuk melihat kami seperti orang-orang yang tidak tergembalakan. Engkau mau kami dikumpulkan, dinaungi oleh-Mu Tuhan. Oleh karena itu saat ini Tuhan, kami membawa segala pergumulan, permasalahan, persoalan, kesulitan dalam kehidupan kami. Kami katakan kepadamu Tuhan, kami ingin sampaikan kepadamu, kami mengakui kami tidak mampu, kami tidak bisa, kami tidak dapat menyelesaikannya. Kami sudah melakukan berbagai cara, kami gagal. Engkaulah jawaban satu-satunya. Kami datang kepadamu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau mengasihi kami. Engkau mau peduli akan kami. Engkau tahu kelemahan kami. Engkau tahu segala situasi dalam hidup kami. Kami membutuhkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa, hamba-Mu sudah menyampaikan isi hati-Mu. Jemaat datang kepadamu. Kami semua datang kepadamu berdoa dengan membawa persoalan pergumulan kami. Biarlah kiranya Engkau menolong kami tentang masa depan kami, tentang pasangan hidup kami, tentang keuangan kami, tentang studi kami, tentang pekerjaan kami, tentang keluarga kami, tentang keuangan apapun juga Tuhan. Kami bawa kepadamu dan Engkau akan mengangkat. Engkau akan membantu kami untuk kami dapat melewati semua ini. Dan kami tampil sebagai pemenang. Terima kasih Bapak. Tiba saatnya Bapak kami akan mengakhiri ibadah ini. Dan biarlah kiranya Engkau memberkati kami, sehingga kami mengakhiri dengan penuh sukacita. Kami menatap hari ini dan hari-hari yang akan kami jalani dengan gembira, dengan optimis, dengan penuh semangat. Karena Tuhan tidak membiarkan kami. Tuhan mengasihi kami. Tuhan berkuasa atas hidup kami. Dan Tuhan sumber kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu dan Saudara, angkatlah tangan Bapak Ibu dan Saudara. Terimalah berkat yang dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu dan Saudara